Shalom saudara-saudara terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di Bijaksana Channel. Kiranya sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum memulai renungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat nafas hidup yang masih kami miliki saat ini. Kami percaya bukanlah suatu kebetulan kami masih sehat sampai saat ini. Akan tetapi karena Engkau memiliki rencana bagi kami untuk memuliakan Engkau di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada dua macam iman di dunia ini, yaitu iman umum dan iman khusus. Iman umum adalah iman yang kita miliki secara umum. Contohnya ketika kita naik bis, kita percaya bahwa supir bis akan membawa kita dengan aman sampai tempat tujuan kita. Contoh lainnya, ketika kita menaruh uang di bank, kita percaya bahwa kita akan mendapatkannya kembali. Ini adalah contoh-contoh iman umum. Iman ini dimiliki oleh semua orang, bukan hanya orang-orang percaya saja. Kemudian ada satu lagi yang disebut iman khusus. Iman ini adalah iman yang digambarkan dalam Alkitab, dan iman ini dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Melalui iman khusus ini, kita bisa mengalami berbagai mujizat karena iman ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat dalam Matius 21 ayat 18-22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Dari cerita Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, kita bisa belajar 3 hal mengenai iman khusus, yaitu yang pertama, iman yang mengerjakan mujizat adalah iman yang bersumber pada Allah. Karena hanya Allah yang dapat mengerjakan mujizat, maka iman yang mengerjakan mujizat harus bersumber pada Allah, yaitu bersumber pada janji-janji Allah dan pada kuasa Allah. Pada janji-janji Allah, karena janji-janji Allah selalu digenapi. Mari kita baca ayatnya dalam Yesaya 55 ayat 11. "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Pada kuasa Allah, karena tidak ada yang bisa melawan kuasa Allah. Mari kita baca ayatnya dalam Yesaya 40 ayat 26. "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian.
satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Yang kedua, iman yang mengerjakan mujizat adalah iman yang diwujudkan dalam kata-kata. Dalam cerita yang sudah kita baca sebelumnya, Tuhan Yesus menunjukkan imannya dengan berkata kepada pohon ara. Begitu juga dengan rasul-rasul ketika mengerjakan mujizat-mujizat penyembuhan. Mereka mengeluarkan perkataan iman. Mari kita baca salah satunya dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6-8. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Yang ketiga, iman yang mengerjakan mujizat adalah iman yang diwujudkan dalam doa. Hal yang menarik dalam cerita yang kita baca sebelumnya adalah Tuhan Yesus menyambung pembicaraan tentang apa yang diperbuatnya terhadap pohon ara itu dengan masalah doa. Doa memiliki andil yang penting dalam mengerjakan mujizat. Mari kita baca ulang Matius 21 ayat 21-22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini, dan untuk menutup renungan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena telah mengajarkan kami tentang dua macam iman, terutama mengenai iman khusus. Kami mau mengalami mujizat dengan dasar iman kami yang bersumber kepadamu, diwujudkan dalam kata-kata dan di dalam doa kami. Kami percaya Engkau setia pada firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mulai menjalankan aktivitas harian kami. Kami mohon penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat daripada Engkau. Biarlah kiranya cahaya wajah-Mu menyinari kami sepanjang hari, dan hikmat-Mu menuntun kami seperti tiang awan dan tiang api menuntun bangsa Israel di padang gurun. Terima kasih ya Bapa. Juga kami mau berdoa untuk kota tempat tinggal kami dan negeri kami tercinta Indonesia. Kami mohon kasih-Mu memenuhi hati orang-orang di Indonesia, sehingga ada perdamaian dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.